hamdan wa syukralillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, dalam pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas sedikit tentang mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Masih seputar tentang bab 3 ya, bab 3 yaitu tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Silakan dibuka bukunya, kita baca bareng-bareng saja. Masih pelajaran bab 3. Waktu minggu yang lalu sudah dibahas tentang agama masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, yang sekarang tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, yaitu ada di halaman 33. Sudah ketemu? Baik, kalau sudah ketemu, untuk mengawali pertemuan kali ini kita bersama-sama dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang poin B, kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, perlu baca. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kebodohan atau disebut dengan jahiliyah. Maksudnya apa? Apakah mereka bodoh, tidak pandai, tidak apa? Tetap yang dianggap mereka bodoh adalah perilaku mereka benar-benar jauh dari petunjuk kebenaran. Jadi tidak ada hidayah sedikit pun di dalam hatinya, sehingga dikategorikan atau disebut jahiliyah pada zaman jahiliyah atau kebodohan. Bodoh dari jalur-jalur ataupun jalan kebenaran. Zaman jahiliyah atau zaman kebodohan adalah zaman yang penuh kemusyrikan, kemaksiatan, kebodohan, dan kekejaman. Banyak sekali poinnya ya. Pada zaman jahiliyah itu ada kemusyrikan. Musyrik tersebut adalah di mana perilaku seseorang menyembah selain dari Allah. Jadi nyembahnya selain dari Allah, itu adalah musyrik atau percaya kepada sesuatu yang dianggap bisa menolong atau bisa membantu dirinya, itu musyrik. Kemaksiatan, jelas kemaksiatan, mereka berbuat sekarpe dewek lah, sekarpe dewek, baik itu berjudi, baik itu mabuk-mabukan, baik itu membunuh anak-anak, terutama anak perempuan karena memang dianggap lemah. Kemaksiat, kebodohan, jelas bodoh dari jalan yang dianggap benar. Dan juga kekejaman, kejam sekali saling berperang, baik antar saudara atau sesama suku atau yang lainnya, karena memang pada zaman itu udah kejam sekali. Zaman tersebut terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam kepada masyarakat Arab. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, baik itu datang untuk membawa kebenaran agama atau kepercayaan, jadi perilaku bangsa atau masyarakat Arab yaitu seperti itu, jauh dari koridor kebenaran. Pada zaman tersebut masyarakat Arab masih musyrik, jelas sudah Pak Guru sampaikan tadi. Mereka menyembah patung yang terbuat dari batu, kayu, emas, dan perak. Jadi apa yang mereka sembah itu sesuatu yang dianggap tidak masuk akal bagi kita, yaitu membuat patung terbuatnya dari batu. Kita buat patungnya dari batu, setelah dibuat sudah jadi patung, kita sembah, kita puja-puja. Itu pun termasuk perbuatan musyrik. Bahkan ada yang terbuat dari makanan dan buah-buahan, kan aneh. Terbuat dari tepung, misalkan kita buat patung-patungan, ataupun misalkan membuat semacam roti buaya lah, misalnya kalau di sini roti buaya, kita sudah buat dari tepung, adonannya udah jadi buaya, roti buaya, kita puja-puja, sembah-sembah. Kita minta pokoknya kacau ya. Dan juga buah-buahan, setelah merasa lapar mereka memakan patung yang dianggap sebagai Tuhan mereka tersebut, kan tidak masuk akal. Ketika kita sudah capek-capek membuat dari adonan tepung, dari buah-buahan sudah terbentuk sebagai patung, ketika pas dalam keadaan lapar kita malah memakan patung tersebut, kan konyol. Seharusnya kalau memang dianggap dipuja-puja, dianggap keramat atau dianggap memang itu sebagai Tuhan, ya sudah kita hargai, jangan dimakan ya, nggak jelas. Kepercayaan itu berasal
dari nenek moyang mereka yang dipercayai dan diikuti secara turun-temurun. Nah, dari nenek moyang mereka mewariskan kepercayaan yang dianggap tidak benar. Mereka menganggapnya benar, tapi secara logika tidak benar, atau secara akal sehat kita menyembah sesuatu yang dianggap tidak memberi pertolongan kepada kita. Misalkan Pak Guru nih cincin taruh cincin. Nah, Pak Guru membuat salah satu cincin ini, ring cincin, ada batu, ada ringnya. Setelah terbuat sudah jadi berbentuk cincin, Pak Guru misalkan menyembah cincin tersebut. Cincin, Pak Guru pengen kaya kayak cincin, Pak Guru pengen makanan yang paling enak. Secara akal sehat, cincin ini bisa memberi kekayaan tidak? Bisa memberi makanan tidak kepada Pak Guru? Cincin, Pak Guru minta sosis bakar, pengen minta cilok bakar, basdas. Kira-kira ngasih tidak? Tidak akan ngasih sesuatu apapun dari cincin, karena memang cincin tersebut tidak mati. Itu secara akal sehat kita. Mereka meletakkan berhala-berhala atau patung-patung. Jadi patung-patung itu dalam bahasa kemuslimannya adalah berhala, dalam bahasa Arabnya adalah asnam atau petekong. Yang disembah itu di berbagai tempat pemujaan. Jadi diletakkan di salah satu tempat, setelah diletakkan ya kita disembah, puja-puja, termasuk di dalam Ka'bah. Jadi zaman dulu pada zaman Nabi Muhammad sebelum lahir ataupun sebelum membawa ajaran-ajaran Islam, jadi di dalam Ka'bah itu untuk menyimpan berhala yang paling terkenal dan banyak disembah oleh orang-orang Arab adalah Lata, Uzza, dan Manat. Diulang bahwasanya patung atau berhala yang terkenal itu adalah Lata, Uzza, dan Manat. Yang paling besar namanya Hubal. Ketiga patung itu sangat dihormati dan ditakuti oleh masyarakat Arab. Mereka diyakini dapat memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya jika tidak disembah. Apabila kita menyembah patung tersebut akan memberikan manfaat, kalau tidak disembah otomatis akan mendatangkan mudarat ataupun malapetaka yang dahsyat. Itu menurut kepercayaan mereka. Di samping itu, mereka juga menyembah benda-benda lain seperti matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, pohon, dan api. Jadi selain patung-patung atau benda-benda, mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, pohon-pohon, gunung-gunung. Inilah sekarang kejawen disembah, api juga disembah. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala dan benda-benda, ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah pada waktu itu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyembah malaikat. Menyembah malaikat, bahwasanya sebagian masyarakat Arab menganggap bahwa malaikat itu adalah putri Tuhan. Putri Tuhan ataupun bidadarinya Tuhan. Itu kepercayaan mereka, menganggap bahwa malaikat itu adalah yang paling spesial, dianggap sebagai putri Tuhan. Jadi mereka menyembah malaikat tersebut. Yang kedua, menyembah jin, ruh, atau hantu. Anak-anak baik. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh. Bahkan ada beberapa masyarakat tersebut yaitu memberikan suatu sesembahan ataupun sesajen atau sesajian. Sesajen macam-macam. Kalau di sini taruhlah ada kembang 7 rupa, ada buah-buahan, ada ayam, ada segala macam-macam sesajen untuk sesembahan yang akan disembahkan kepada jin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terhindar dari malapetaka ataupun dari bahaya yang mengancam kepada masyarakat tersebut. Jadi kita kasih sembahan. Kalau kita sering mengasih sesembahan, menurut kepercayaan mereka, kita sering memberi sesajen atau sesembahan atau kurban hewan kepada hantu tersebut, katanya akan mengurangi atau menyelamatkan masyarakat tersebut dari bahaya-bahaya yang mengancam mereka. Kalau tidak diberi sesembahan, otomatis akan dikasih bahaya. Nah, itu kepercayaan mereka. Pada saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi. Mereka berbalik menyembah ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara mereka adalah Warqah bin As, Naufal, Umayyah bin Sa'd, Qusaidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Nah, mereka ini adalah kelompok-kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala. Jadi ada beberapa orang nih yang menyelamatkan dan membenarkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Ayo kita menyembah ajaran tauhid yang dibawa oleh ajaran Nabi Ibrahim. Bahwa menyembah berhala itu termasuk perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, yang dianggap musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka menentang bahwasanya mereka lebih baik menyembah ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Jadi mereka penyelamat agama tauhid, tapi sebelum Islam datang mereka sudah wafat terlebih dahulu. Jadi Islam belum datang tuh, masih ada ya ormas-ormas, ataupun kalau dalam sekarang ormas atau disebut kelompok-kelompok yang menentang ajaran-ajaran menyembah berhala ataupun nenek moyang ataupun malaikat yang mereka sembah. Mereka tentang bahwasanya yang benar itu adalah ajaran tauhid yang dibawa oleh ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sayangnya mereka wafat terlebih dahulu sebelum Islam datang. Sekali lagi Pak Guru sampaikan dan Pak Guru simpulkan bahwa untuk materi yang singkat ini terkait tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Ada agama dan ada kepercayaan. Itu harus membedakan. Agama, mereka agama sesuatu yang dianggap penting sekali, bahwasanya agama sebagai pelita kita atau sebagai pelita hidup kita. Sedangkan tradisi, namanya tradisi itu Pak Guru sampaikan adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang mereka yang masih dijalankan di masyarakat. Jadi kita mempunyai warisan-warisan dalam hidup kita, misalkan warisannya yang positif ya kita jalankan, yang kalau negatif jangan sampai kita jalankan, karena itu dianggap menyimpang dari tradisi-tradisi tersebut. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan terkait materi tentang bab 3 agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk anak-anak semua ataupun yang lain yang menyaksikan video dari Pak Guru tersebut. Pak Guru akhiri dengan kalimat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.